Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang lelaki yang dikenal dengan nama Wali Paidi. Orang-orang menyebutnya Wali, meski ia tak pernah mengaku demikian. Baginya, panggilan itu hanya sapaan, bukan gelar. Ia hidup sederhana, sering terlihat berjalan tanpa alas kaki, mengenakan jubah lusuh yang warnanya mulai pudar. Dan di kepalanya selalu ada selembar kain putih sederhana yang diikat seadanya. Meski tampak biasa, ada sesuatu dari dirinya yang membuat orang tak bisa berpaling. Tatapannya tenang, senyumnya sederhana, dan sikapnya selalu mengundang rasa heran. Ia bisa bercanda dengan anak kecil di pinggir jalan. Lalu beberapa saat kemudian memberi nasihat bijak kepada orang tua yang tengah berduka. Ia sering terlihat duduk di warung kopi desa, menyalakan sebatang rokok sambil tertawa bersama rakyat jelata. Namun, jangan salah, meski tampak santai, tak sedikit yang percaya bahwa Wali Paidi memiliki kelebihan. Beberapa kali, ia ditemukan sedang berbicara sendiri di bawah pohon besar. Tapi orang-orang bersumpah mendengar jawaban samar yang tak terlihat siapa pemiliknya. Ada pula kisah bahwa ketika banjir melanda sawah, Wali Paidi hanya berdiri, mengangkat tangannya, dan air itu perlahan surut, seolah tunduk pada kehendaknya. Tapi anehnya, ia tak pernah mau dipuji. Aku ini manusia biasa. Kalau kalian percaya aku bisa ini itu urusan kalian. Yang jelas, aku juga masih makan nasi, masih capek, masih sakit kalau ditampar. Begitu ucapnya suatu kali di hadapan warga yang kagum. Suatu sore, Wali Paidi duduk di tepi jalan desa. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap sambil menatap gunung di kejauhan. Gunung itu menjulang megah, biru kehijauan, berdiri seolah menembus langit. Gunung Rinjani, salah satu puncak yang dianggap suci oleh banyak orang. Matanya yang teduh tiba-tiba berbinar. Rinjani, sudah lama aku ingin ke sana. Barangkali di sana ada angin yang bisa menenangkan dada. Gumamnya pelan. Keputusan itu tak pernah ia rencanakan matang-matang. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, ia berjalan meninggalkan desa. Tidak ada tas besar, tidak ada bekal berlebihan. Hanya sebuah botol kecil berisi air, sebungkus rokok kretek yang sudah lecek, dan sebilah tongkat kayu yang ia temukan di pinggir jalan. Perjalanan menuju Rinjani bukanlah hal mudah. Jalannya menanjak, tanahnya licin, dan hutan di sekitarnya lebat penuh suara misterius. Tapi Wali Paidi justru terlihat seolah sedang berjalan di halaman rumahnya sendiri. Sesekali ia berhenti, menyapa burung yang hinggap di dahan, atau tersenyum pada kera yang menatap curiga dari kejauhan. Tenang saja, aku tidak akan merebut pisangmu, ujarnya kepada seekor kera. Anehnya, kera itu tak kabur, malah duduk sebentar, lalu melompat pergi. Saat malam tiba, ia hanya berbaring di tanah beralaskan dedaunan kering. Dingin menusuk, tapi ia tetap santai, menyalakan rokok sambil menatap langit penuh bintang. Indah sekali, ya. Kalau saja manusia bisa setenang bintang, dunia ini tak akan kacau, bisiknya. Ketenangannya membuat alam seolah tak berani mengganggu. Padahal banyak pendaki yang mengaku pernah dihantui bayangan gaib di sekitar hutan Rinjani. Namun Wali Paidi, ia berjalan santai, bahkan kadang bersiul kecil seolah sedang menikmati wisata. Sementara itu, jauh di dalam rahasia Gunung Rinjani, para makhluk gaib penjaga gunung mulai gelisah. Mereka merasakan ada kehadiran manusia yang berbeda, bukan sekadar pendaki biasa, bukan pula seorang pemburu. Aura manusia ini terlalu tenang, terlalu damai, namun justru menimbulkan getaran kuat. Salah satu sosok gaib yang paling berkuasa di gunung itu, sang penguasa Rinjani, mulai membuka matanya dari tidur panjang. Ia dapat merasakan langkah demi langkah Wali Paidi yang mendekat ke jantung gunung. Siapa manusia itu? Mengapa aku merasakan getaran aneh dari dirinya? Gumam penguasa Rinjani, suaranya bergema bagai guntur di ruang sunyi. Di sisi lain, terdapat pula sosok yang tak kalah berwibawa. Dewi Anjani, penguasa jin wanita di Rinjani. Kecantikannya tersohor hingga ke dunia gaib, wibawanya disegani, dan ia tak pernah mudah terpesona pada manusia. Namun, entah mengapa, begitu ia menangkap bayangan samar tentang Wali Paidi yang sedang duduk santai di lereng gunung sambil merokok, dadanya bergetar. Manusia itu, siapa sebenarnya? Mengapa aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya?
bisik Dewi Anjani pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Wali Paidi terus mendaki. Semakin tinggi ia melangkah, semakin tipis udara, tapi ia tetap santai. Seringkali ia berhenti, menyalakan rokok, menghembuskan asap ke angin dingin yang menusuk tulang. Pada suatu malam, ia sampai di sebuah dataran luas yang oleh penduduk sekitar disebut sebagai tempat keramat. Konon, itu adalah pintu gaib menuju kerajaan Rinjani. Banyak orang tak berani mendekat, tapi Wali Paidi justru duduk di batu besar, menyilangkan kaki, lalu menyalakan rokok dengan tenang. Asap ini, enak sekali kalau bercampur dengan udara gunung, katanya, sambil tersenyum puas. Namun, apa yang tak ia sadari, tindakannya itu membangkitkan amarah besar. Penguasa Rinjani merasa dilecehkan. Berani sekali manusia itu duduk santai di tempat suci, menyalakan api, mengotori udara keramat dengan asap rokok. Apakah ia ingin menantangku? Gemuruh perlahan terdengar. Angin berputar kencang, dedaunan bergoyang keras, dan langit tiba-tiba dipenuhi awan hitam. Tanda-tanda murka mulai bangkit. Di balik itu semua, Dewi Anjani hanya bisa menatap dengan rasa yang bercampur aduk. Murka penguasa sudah tak terbendung, tapi hatinya justru diliputi rasa kagum yang semakin kuat pada sosok manusia sederhana itu. Di titik inilah, perjalanan Wali Paidi tak lagi sekadar mendaki gunung. Ia tanpa sadar sedang melangkah menuju takdir yang akan mempertemukannya dengan murka, sekaligus pesona. Pagi itu udara Gunung Rinjani begitu sejuk. Kabut tipis turun perlahan, menutupi sebagian jalur pendakian. Cahaya matahari yang baru terbit memantul ke permukaan embun, menciptakan kilauan indah. Suasana yang biasanya membuat siapapun terdiam kagum, justru bagi Wali Paidi terasa biasa saja. Ia duduk di atas sebuah batu besar, menarik rokok dari bungkus lecek yang selalu menemaninya. Dengan tenang ia menyalakannya, lalu menghembuskan asap pelan. Mantap, ucapnya sambil menyipitkan mata, menikmati udara bercampur aroma tembakau. Bagi pendaki lain, duduk di tempat itu adalah sesuatu yang penuh kehati-hatian. Mereka percaya area itu angker, dikelilingi makhluk tak kasat mata. Banyak cerita menyeramkan tentang suara-suara gaib, sosok bayangan, bahkan pendaki hilang tanpa jejak. Tapi bagi Wali Paidi, tidak ada yang perlu ditakuti. Ia menyalakan rokok seakan sedang duduk di teras rumahnya sendiri. Namun, tanpa ia sadari, tindakan itu telah membangkitkan kegelisahan besar di kerajaan gaib Gunung Rinjani. Di dalam dunia tak kasat mata, sang penguasa Rinjani bergetar oleh amarah. Sosok itu begitu gagah, berbalut jubah hitam berkilau, matanya memancarkan api, suaranya bagai guntur. Ia berdiri di depan para pengikutnya, yang semuanya tampak gelisah melihat perubahan wajah tuanya. Manusia itu berani sekali. Suaranya bergema, membuat dinding kerajaan bergetar. Bagaimana mungkin ia berani menyalakan api, merokok dengan santai di tanah keramat ini? Para prajurit gaib menunduk, tak berani menjawab. Mereka tahu betul, amarah penguasa mereka bisa memunculkan badai, longsor, bahkan letusan gunung. Sementara itu, Dewi Anjani yang duduk di singgasananya hanya terdiam. Matanya yang indah memandang jauh ke arah dunia manusia. Tempat Wali Paidi duduk sambil menghembuskan asap. Ada sesuatu dalam sosok itu yang membuat dadanya bergetar. Bukan sekadar karena ia berbeda, tapi karena aura yang terpancar darinya. Tenang, teduh, seakan tak bisa diguncang oleh apapun. Anjani, kau tegur penguasa Rinjani dengan suara dingin. Aku tahu kau juga melihatnya. Katakan padaku, apakah manusia itu pantas berada di wilayah kita? Dewi Anjani menunduk sejenak, lalu menjawab pelan. Hamba melihat, manusia itu tidak berniat jahat. Ia hanya duduk, menikmati udara. Tidak ada tanda bahwa ia ingin menantang kekuasaan. Penguasa Rinjani menggeram. Kau terlalu lembut, Anjani. Ingat, wilayah ini bukan tempat manusia bersenda gurau. Apa yang ia lakukan adalah penghinaan. Api dan asap itu menodai kesucian tanah keramat. Sementara di dunia nyata, Wali Paidi masih duduk santai. Asap rokoknya mengepul ke udara, sesekali ia tersenyum sendiri. Ia merasakan angin berputar agak kencang, tapi ia tidak peduli. Wah, anginnya enak sekali. Cocok buat ngerokok, ucapnya sembari menepuk-nepuk lututnya. Semakin lama,
angin itu semakin kencang. Kabut yang tadinya turun pelan kini bergerak cepat, menutupi pandangan. Suara gemuruh samar terdengar dari dalam perut bumi. Para pendaki yang kebetulan berada jauh di bawah jalur mendaki mulai panik. Mereka melihat awan hitam pekat menggantung di atas puncak, seolah ada badai yang hendak meledak. Tapi Wali Paidi, ia tetap santai. Ia menyalakan rokok kedua, menghembuskan asap sambil bersiul kecil, seolah tak ada apa-apa. Di kerajaan gaib, penguasa Rinjani mengangkat tangannya. Cukup sudah, aku akan menunjukkan padanya bahwa Rinjani bukan tempat untuk bersantai. Sekejap kemudian, langit di atas gunung menggelap. Petir menyambar jauh di kejauhan, angin menderu, dan tanah bergetar. Itu bukan fenomena biasa, itu adalah amarah penguasa yang mulai meluap. Namun, di saat yang sama, Dewi Anjani berdiri. Wajahnya penuh kegelisahan. Ia tahu, jika amarah ini dilepaskan sepenuhnya, bukan hanya Wali Paidi yang terkena dampak, tapi juga seluruh pendaki yang kebetulan berada di sekitar gunung. "Tuanku," serunya lantang, "izinkan hamba turun terlebih dahulu. Biarkan hamba melihat lebih dekat siapa manusia itu. Bila ia memang berniat menodai, hamba sendiri yang akan menghukumnya." Penguasa Rinjani menatapnya tajam. "Kau membelanya?" Dewi Anjani menunduk. "Bukan membela, hanya memastikan. Jangan sampai murka ini salah sasaran." Sang penguasa mendengus keras. "Baiklah, pergilah. Tapi ingat, Anjani, jika kau lengah, aku sendiri yang akan turun tangan." Tak lama kemudian, angin yang berputar kencang di sekitar Wali Paidi terasa berubah. Dari yang tadinya penuh amarah, kini seolah membawa aroma harum bunga. Wali Paidi yang tadinya sedang asyik dengan rokoknya, tiba-tiba merasakan hawa berbeda. Ia mendongak, melihat sosok samar seorang wanita berparas luar biasa indah berdiri di hadapannya. Rambut panjangnya terurai bagai aliran sungai hitam, matanya tajam namun lembut, busana putih berkilau yang ia kenakan berayun pelan tertiup angin. Sosok itu tidak lain adalah Dewi Anjani. Wali Paidi hanya tersenyum. Ia tidak terkejut, tidak pula ketakutan. Dengan santai ia menepuk batu yang ia duduki. "Mau duduk, Nang? Anginnya enak sekali di sini." Ucapan itu membuat Dewi Anjani terdiam. Tidak ada manusia yang berani bersikap santai di hadapannya. Biasanya manusia gemetar, berlutut, atau bahkan lari ketakutan. Tapi lelaki ini, ia justru menawarkan tempat duduk. Dewi Anjani menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat dadanya semakin bergetar. Namun di balik itu, dari jauh, sang penguasa Rinjani masih mengamati. Amarahnya belum reda. Manusia itu berani sekali. Dan Anjani, mengapa tatapannya begitu berbeda? Suara guntur kembali terdengar, tanda bahwa badai besar sedang menunggu saatnya untuk meledak. Dan Wali Paidi, tanpa ia sadari, telah menarik perhatian dua kekuatan besar sekaligus. Murka penguasa dan hati Dewi Anjani. Kabut di lereng Gunung Rinjani masih berputar, menutup sebagian pandangan. Angin membawa hawa sejuk bercampur dengan aroma bunga yang entah dari mana asalnya. Di antara kepulan asap rokok yang mengepul dari bibir Wali Paidi, tampak sosok perempuan anggun berdiri tegak. Ia adalah Dewi Anjani, penguasa jin wanita yang selama ratusan tahun menjaga rahasia gunung ini. Keindahannya begitu memukau, wajahnya bagaikan cahaya bulan purnama yang turun ke bumi. Rambutnya panjang, hitam berkilau, melayang pelan tertiup angin gunung. Tatapan matanya menusuk, tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa penasaran yang sulit ia jelaskan. "Manusia." Suara Dewi Anjani terdengar lembut, tapi penuh wibawa. "Apakah kau tahu, tempat ini bukan sembarang tanah? Apakah kau sadar, di sini setiap langkah dan napasmu diawasi?" Wali Paidi menoleh perlahan. Ia menyipitkan mata karena asap rokok yang ia embuskan melayang ke arah wajahnya sendiri. Alih-alih gentar, ia justru tersenyum lebar. "Ya tahu, Neng, dari tadi juga aku merasa ada yang ngawasi. Tapi aku pikir, kalau cuma ngawasi, biarlah. Aku ini cuma duduk, ngerokok, nggak ganggu siapa-siapa. Lagian, gunung ini kan milik Allah juga. Semua makhluk cuma numpang." Dewi Anjani tertegun. Jawaban itu sederhana, tapi terasa menampar. Tidak ada rasa takut, tidak ada upaya membela diri berlebihan.
Justru ada ketenangan yang membuat hatinya bergetar. Kau manusia aneh, katanya lagi, suaranya menurun. Tak ada yang berani bicara padaku dengan nada santai seperti itu. Wali Paidi mengangkat bahu, lalu menepuk batu di sebelahnya. Ya sudah, kalau capek berdiri, duduk sini aja. Anginnya enak sekali, bisa bikin lupa sama beban hidup. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Dewi Anjani merasa ragu. Ia adalah penguasa jin, sosok yang ditakuti, ditinggikan, dan disembah oleh banyak orang di dunia gaib. Tapi di hadapan lelaki sederhana ini, semua keangkuhannya seperti tak ada artinya. Namun, di balik kabut tebal, penguasa Rinjani mengamati dengan mata berapi. Ia melihat Dewi Anjani, sosok yang selalu setia berada di sisinya, mulai terpikat oleh manusia. Amarahnya meledak, dadanya bergemuruh. Tidak bisa dibiarkan, tidak ada manusia yang boleh menyentuh hati penghuni gunung ini. Suaranya menggema, membuat langit mendung semakin pekat. Gunung bergetar, suara gemuruh terdengar lebih keras, batu-batu kecil berguling menuruni lereng, pohon-pohon berderak seakan diterpa badai. Wali Paidi menoleh sebentar, melihat daun-daun beterbangan. Ia menarik rokoknya sekali lagi, lalu menghembuskan asap. Wah, anginnya makin kencang. Badai, ya, cocok nih. Dingin-dingin begini rokok rasanya tambah mantap. Dewi Anjani menatapnya tak percaya. Kau tidak takut? Angin ini bukan angin biasa. Gunung ini sedang murka. Wali Paidi terkekeh. Takut itu kalau aku salah. Tapi kalau cuma duduk santai, ngerokok, apa salahnya? Masa angin marah sama orang duduk? Jawaban itu membuat hati Dewi Anjani semakin goyah. Ia tahu penguasa gunung sedang benar-benar murka. Namun sikap Wali Paidi sama sekali tidak berubah. Lelaki itu bagai batu karang yang diterpa ombak, tak bergeser sedikit pun. Di kerajaan gaib, penguasa Rinjani tak bisa menahan diri lagi. Ia berdiri, tubuhnya membesar bagai bayangan raksasa. Suaranya membahana, menembus dimensi manusia. Manusia, siapa kau berani mengotori tanah keramat dengan asapmu? Aku adalah penguasa gunung ini. Aku bisa menenggelamkanmu dalam sekejap. Suara itu terdengar jelas di telinga Wali Paidi. Para pendaki yang berada di bawah lereng pun mendengar gaungnya, membuat mereka ketakutan. Sebagian lari terbirit-birit, sebagian berlutut sambil menangis. Tapi Wali Paidi, ia hanya menoleh ke arah kabut, lalu menjawab santai, kalau memang gunung ini milikmu, kenapa Allah menciptakan langit di atasnya? Kenapa tanahnya ditumbuhi pohon, dan airnya mengalir buat orang banyak? Kalau kau benar penguasa, seharusnya kau bersyukur, bukan marah sama orang yang cuma duduk. Penguasa Rinjani meraung. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Petir menyambar, membuat tanah bergetar keras. Wajah Dewi Anjani diliputi kegelisahan. Ia tahu, pertempuran besar sebentar lagi akan pecah. Namun sebelum itu, ia melangkah maju, berdiri di antara Wali Paidi dan kabut yang memancarkan amarah penguasa. Tuanku, hentikan, seru Dewi Anjani dengan suara bergetar. Manusia ini berbeda. Ia tidak berniat menantang. Ia hanya tenang dengan caranya sendiri. Murka ini, janganlah kau lepaskan begitu saja. Tatapan Wali Paidi tertuju pada Dewi Anjani. Sesaat, ia melihat wajah cantik itu begitu serius, begitu khawatir. Senyum samar muncul di bibirnya. Terima kasih, Neng. Tapi kalau memang sudah takdirnya dimarahin, ya biarlah. Yang penting aku nggak ganggu siapa-siapa. Dewi Anjani menoleh cepat, matanya membelalak. Kata-kata itu membuat hatinya semakin terpikat. Betapa sederhananya lelaki ini, betapa tenangnya ia menghadapi murka sebesar itu. Di langit, awan hitam makin pekat, petir saling bersahutan. Suara gemuruh mengguncang bumi. Penguasa Rinjani tak lagi bisa menahan amarah. Anjani, kau membela manusia ini? Kau lupa siapa dirimu? Dewi Anjani menunduk. Bukan membela, tuanku. Hamba hanya merasakan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa hamba jelaskan. Manusia ini, auranya berbeda. Hamba melihat sinar yang bahkan tak pernah kulihat pada manusia lain. Jawaban itu bagai belati menancap ke dada sang penguasa. Amarahnya berubah menjadi api yang berkobar. Cukup, kalau begitu, aku sendiri yang akan menghancurkannya. Biarlah bumi ini tahu, tak ada manusia yang bisa menandingi murka Rinjani. Wali Paidi tetap duduk.
Asap rokoknya mengepul tenang. Matanya memandang kabut pekat yang bergemuruh, sementara di sampingnya, Dewi Anjani berdiri dengan wajah penuh dilema. Inilah awal pertemuan takdir. Seorang wali nyantrik yang santai dengan rokoknya. Seorang dewi yang mulai terpikat. Dan penguasa gunung yang murkanya siap meledakkan dunia. Pertarungan batin, cinta, dan kekuatan sebentar lagi akan dimulai. Langit Rinjani kini berubah menjadi lautan mendung pekat. Awan hitam berputar-putar di atas puncak, seolah sedang mengaduk angkasa. Petir menyambar tanpa henti, menggelegar membelah udara. Suara gemuruhnya memantul ke lembah, membuat pepohonan berguncang hebat. Di kejauhan, para pendaki yang masih berada di jalur bawah panik bukan main. Mereka berlari mencari perlindungan, sebagian menjerit histeris. Ada yang berdoa, ada yang tersungkur menangis. Semua merasakan, ada sesuatu yang tidak wajar, bukan sekadar badai. Ini adalah amarah gaib. Di tengah kekacauan itu, hanya satu orang yang tetap duduk tenang di atas batu besar. Wali Paidi. Ia menghembuskan asap rokoknya dengan santai, menatap ke arah kabut pekat yang kini semakin mendekat. Di sampingnya, Dewi Anjani berdiri. Wajahnya dipenuhi kegelisahan. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, saat ini penguasa gunung sudah kehilangan kesabaran. Murka itu bukan lagi ancaman. Murka itu akan benar-benar turun. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari balik kabut. Manusia, inilah akhir dari kesombonganmu. Dari pusaran awan, muncul sesosok raksasa gaib dengan tubuh menjulang tinggi. Matanya merah menyala, suaranya bagai guntur yang memekakan telinga. Dialah penguasa Rinjani dalam wujud murkanya. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Pohon-pohon tumbang, batu-batu beterbangan. Para makhluk gaib pengikutnya muncul di sekeliling, berbaris sambil mengeluarkan raungan menakutkan. Pemandangan itu begitu mengerikan, seolah seluruh gunung hendak ditelan kegelapan. Namun, Wali Paidi hanya tersenyum. Ia mengetuk abu rokok dari ujung batang, lalu berkata pelan, "Wah, ramai sekali, kayak pasar malam." Dewi Anjani menoleh cepat. "Paidi, kau jangan bicara sembarangan. Ini bukan main-main. Dia bisa menghancurkanmu sekejap." Wali Paidi terkekeh. Kalau memang saatnya mati, ya mati. Kalau belum, ya belum. Hidup ini kan urusan Allah. Aku cuma numpang lewat. Kata-kata itu membuat hati Dewi Anjani bergetar lebih kuat. Ia tak pernah melihat manusia setenang ini menghadapi bahaya sebesar itu. Penguasa Rinjani mengangkat tangannya. Seketika, angin menderu bagai ribuan bilah pedang. Batu-batu besar terangkat ke udara, berputar mengikuti pusaran badai. Lalu, dengan raungan keras, ia menghempaskan kekuatannya ke arah Wali Paidi. "Lenyaplah, manusia!" Seketika, pusaran angin dan batu itu menghantam ke arah batu besar tempat Wali Paidi duduk. Suaranya menggelegar, debunya menutup pandangan. Para pendaki yang melihat dari jauh menjerit histeris. Mereka yakin, manusia aneh itu sudah hancur tak bersisa. Namun ketika debu perlahan menghilang, tampak sosok Wali Paidi masih duduk santai. Rokok di tangannya belum padam. Ia hanya menepuk-nepuk jubahnya yang berdebu sedikit. "Ya ampun, kalau marah jangan buang energi begitu, Tuan. Sayang sekali, kalau batu dilempar ke sawah, bisa buat bikin pagar. Kalau angin ditiup ke ladang, bisa mengeringkan padi. Jangan mubazir." Jawaban itu membuat Dewi Anjani ternganga. Bahkan penguasa Rinjani pun terdiam sejenak. Murkanya terasa tercabik oleh kalimat sederhana yang penuh makna itu. Tapi amarahnya terlalu besar untuk berhenti. Dengan teriakan lebih keras, ia memanggil kekuatan alam. Gunung bergetar hebat, retakan muncul di tanah, suara letupan seperti magma yang siap keluar. "Aku adalah penguasa Rinjani, tak ada yang bisa amehar-omahakehan kau." Langit seolah runtuh. Petir menyambar tepat di depan Wali Paidi. Api menyala, menyambar tanah, membakar dedaunan. Dewi Anjani menjerit. Ia berdiri di depan Wali Paidi, mencoba menahan amukan. "Tuanku, hentikan. Kau tidak melihat, ia tidak melawan, ia tidak menantang. Mengapa kau memaksakan murka ini?" Penguasa Rinjani menatapnya dengan mata merah menyala. "Anjani, kau sudah terpesona olehnya. Kau lupa siapa dirimu. Kau adalah bagian dari gunung ini. Kau adalah bagian dariku.
Mengapa hatimu goyah hanya karena manusia rendahan itu? Dewi Anjani terdiam. Bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi hatinya bingung. Ya, ia memang merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aura Wali Padi menembus pertahanannya. Ketenangannya membius lebih dari segala kekuatan gaib yang pernah ia lihat. Bukan itu. Tuanku, akhirnya ia berucap. Aku hanya melihat cahaya. Cahaya yang tidak pernah kulihat pada manusia. Kau bisa menghancurkannya. Tapi cahaya itu tidak akan pernah padam. Penguasa Rinjani meraung marah. Diam, jangan bicara lagi. Kalau kau berani menghalangiku, aku akan menghancurkanmu juga. Suasana semakin mencekam. Gunung bergetar makin keras. Dari kawah jauh di atas, asap tebal mengepul, menandakan murka alam ikut bangkit. Hewan-hewan hutan berlarian keluar, burung-burung beterbangan dengan panik. Namun di tengah semua itu, Wali Padi tetap duduk. Ia menutup matanya sebentar, menghirup dalam rokoknya, lalu menghembuskan asap ke udara. Setelah itu ia berkata pelan, "Wahai penguasa gunung, kalau marah, marahlah. Aku tidak akan melawan. Aku cuma numpang lewat, ingin merasakan angin di sini. Kalau kau ingin mengusirku, usirlah. Tapi ingat, gunung ini bukan milikmu seorang. Gunung ini milik Yang Maha Kuasa. Dan semua murka tanpa izinnya hanyalah sia-sia." Kata-kata itu meluncur tenang. Tapi justru karena ketenangannya, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ribuan pedang. Dewi Anjani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa hatinya semakin terikat. Penguasa Rinjani, sebaliknya, justru semakin membara. Tubuhnya membesar, bayangannya menutupi langit. Suaranya menggelegar bagai guntur yang memecah bumi. Kalau begitu, biarlah aku menunjukkan kekuatan terakhirku. Biarlah gunung ini meledak. Biarlah seluruh dunia tahu. Tak ada manusia yang bisa menantang murka Rinjani. Langit gelap total. Petir saling bersahutan. Gunung bergetar bagai hendak meletus. Suara retakan semakin keras. Udara panas naik dari kawah. Dewi Anjani menjerit, berusaha menghentikan. "Tuanku, hentikan. Kau akan menghancurkan semuanya." Tapi amarah sudah tak terkendali. Puncak Rinjani bersinar merah, tanda magma sudah mendidih. Dan Wali Padi dengan tenang menunduk. Ia meletakkan rokoknya, lalu menutup mata sambil berucap lirih. "Ya Allah, kalau memang waktuku sudah tiba, terimalah aku dengan ridamu. Tapi kalau engkau masih ingin aku berjalan di bumimu, lindungilah semua makhluk di gunung ini. Manusia, hewan, dan jin. Jangan biarkan mereka binasa karena marah." Doa itu meluncur pelan, namun bergema ke seluruh jagat. Dan saat itu juga, terjadi sesuatu yang tak terduga. Angin yang tadinya menderu tiba-tiba berhenti. Petir yang menyambar mendadak padam. Gemuruh gunung yang hampir meletus perlahan mereda. Penguasa Rinjani terdiam. Matanya membelalak. Ia merasakan kekuatannya yang menggelegar seolah runtuh begitu saja oleh doa sederhana itu. Dewi Anjani menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, lelaki ini bukan manusia biasa. Ia mungkin tidak menyebut dirinya wali, tapi hatinya benar-benar terikat pada Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Wali Padi membuka matanya perlahan. Ia mengambil rokok yang tadi ia letakkan, menyalakannya kembali, lalu tersenyum. Alhamdulillah, anginnya reda. Bisa ngerokok lagi dengan tenang. Namun, meski gunung telah mereda, hati penguasa Rinjani belum. Ia merasa terhina. Kalah bukan oleh kekuatan, tapi oleh ketenangan seorang manusia sederhana. Dan lebih menyakitkan lagi, ia tahu Dewi Anjani semakin terpikat oleh cahaya lelaki itu. Amarahnya belum padam. Murka itu hanya berubah wujud, dan badai berikutnya akan jauh lebih dahsyat. Tahta Rinjani tunduk di bawah langkah wali malam itu. Langit Rinjani tampak berbeda dari biasanya. Awan gelap yang biasanya mengintai di balik puncak kini buyar, memberi jalan bagi cahaya bulan untuk memancar terang. Gunung yang sebelumnya bergemuruh dengan kemarahan penguasanya kini berangsur tenang. Namun, bukan berarti segalanya sudah berakhir. Justru di puncak inilah, perhitungan terakhir antara Wali Padi dan sang penguasa Rinjani benar-benar ditentukan. Wali Padi duduk bersila di batu besar, rokok kreteknya masih mengepulkan asap wangi.
Mata tuanya yang teduh menatap jauh ke arah kawah, tempat sang penguasa Rinjani berdiri dengan sorot mata menyala merah. Di sisi lain, Dewi Anjani berdiri anggun, wajahnya penuh kegelisahan. Ia tak lagi mampu menyembunyikan perasaan yang tumbuh di hatinya. Aura Wali Paidi telah menaklukkan dinding dingin yang selama ini ia bangun. Aku tak mengerti, bisik Dewi Anjani lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin gunung. Bagaimana bisa seorang manusia biasa, hanya dengan rokok di tangan dan ketenangan hati, sanggup mengguncang Rinjani hingga sedemikian rupa? Sang penguasa Rinjani menoleh tajam. Diam, Anjani, jangan biarkan hatimu terjerat pesona manusia fana itu. Ia bukan siapa-siapa. Namun, Dewi Anjani justru menunduk, pipinya merona merah. Ia sadar di balik kesederhanaan Wali Paidi, ada lautan yang dalam, ada keteduhan yang tak pernah ia jumpai di ribuan tahun hidupnya di puncak ini. Penguasa Rinjani mengangkat tongkatnya, menghentakkan keras ke tanah. Seketika gemuruh mengguncang bumi. Kawah berapi menyala, lava kecil mengalir, dan angin bertiup kencang bagai badai. Paidi, malam ini adalah akhir perjalananmu. Kau telah mengusik keseimbangan Rinjani. Kau mencuri perhatian Anjani. Kau mempermainkan wibawa kami. Kini, terimalah balasanmu, teriaknya. Namun, Wali Paidi hanya menyunggingkan senyum tipis. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya bersama asap rokok yang keluar berlapis-lapis, membentuk pusaran di udara. Ajaibnya, pusaran asap itu meredam angin, seolah menjadi perisai yang tak bisa ditembus badai Rinjani. Lah, jenengan ini kok ya waneh? Kata Wali Paidi santai, logat Jawanya tetap kental. Aku Ki Jumawang Deso sing numpang duduk, ngopi, merokok, or duwe maksud nganggu. Tapi kok jenengan terus wae ngamuk, seakan-akan aku maling harta sampeyan. Wong aku or butuh apa-apa. Ketenangan hatiku lebih berharga ketimbang segala tahta. Kata-kata itu menohok keras. Sang penguasa Rinjani terdiam sejenak, wajahnya penuh amarah bercampur ragu. Dewi Anjani maju selangkah, menatap dalam mata Paidi. Wali, apakah kau sungguh tak menginginkan apa-apa? Tidak ingin menguasai Rinjani? Tidak ingin menjadikan aku milikmu? Pertanyaan itu membuat sunyi merambat. Bahkan hembusan angin pun seolah berhenti. Penguasa Rinjani menahan napas, takut mendengar jawaban yang mungkin merobek hatinya. Paidi menunduk sebentar, lalu tertawa kecil. Hah, Anjani, urip iki mung mampir ngombe. Apa gunane ngrebut sing duduh aku? Aku iki mung wong sing doyan rokok, or duwe pamrih. Yen atimu tentrem bareng aku, monggo. Tapi aku or bakal maksa. Sebab rasa sing dipaksa, or bakal awet. Air mata Dewi Anjani menetes. Kata-kata sederhana itu lebih menusuk daripada 1000 syair cinta. Baginya, justru ketulusan tanpa pamrih itulah yang membuatnya benar-benar jatuh hati. Namun, penguasa Rinjani tak tinggal diam. Ia meraung, tubuhnya membesar bagai raksasa, mata menyala, dan kawah Rinjani memuntahkan api yang lebih dahsyat. Cukup, Paidi, aku tak bisa membiarkan seorang manusia merampas segalanya dariku. Malam ini, kau akan luluh bersama gunung ini. Seketika letusan besar terdengar. Batu-batu beterbangan, api menyala, dan tanah bergetar hebat. Para makhluk halus penjaga gunung muncul, berbaris, siap menghabisi Wali Paidi. Namun, Paidi tak gentar. Ia berdiri, merapikan sarungnya, lalu mengangkat tangan kanan. Dengan tenang ia mengucapkan, Bismillah. Sekejap kemudian, cahaya terang memancar dari tubuhnya. Asap rokok yang tadi tampak biasa kini berubah menjadi kabut putih bercahaya. Kabut itu melingkupi seluruh kawah, meredam api, menghentikan letusan, bahkan membuat ribuan makhluk halus tersungkur, tak kuasa menatap cahaya itu. Sang penguasa Rinjani pun terhuyung. Tubuhnya mengecil kembali ke wujud semula. Ia berlutut, wajahnya penuh ketakutan. Apa ini? Kekuatan macam apa yang kau miliki, Paidi? Dengan tenang Paidi menjawab, iki dudu kekuatanku. Iki hanyalah titipan Gusti Sing Maha Kuasa. Kowe kuasa di gunung iki, nanging Gusti kuasa ing jagat saklawasa. Suasana hening, hanya suara gemericik lava yang mereda terdengar. Penguasa Rinjani menunduk, menyerahkan diri, sadar bahwa ia telah kalah bukan oleh manusia, tapi oleh cahaya ketulusan dan kuasa ilahi.
Dewi Anjani perlahan mendekat ke Wali Paidi. Matanya berbinar, penuh haru. Wali, kau telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Takta Rinjani kini tunduk di bawah langkahmu. Aku, suaranya tercekat, aku hanya ingin tetap berada di sisimu. Paidi tersenyum, menepuk lembut bahu Anjani. Kau putri sing ayu lan sakti, nanging elinga. Ora kabeh sing katon ayu kudu diduweni. Kadang sing paling becik yo mung nyukuri, dudung rebut. Yen atimu tentrem, terus uripmu kanthi welas asih kanggo gunung iki. Dewi Anjani terdiam, lalu menangis. Ia tahu, cintanya kepada Paidi takkan pernah berakhir, meski Paidi memilih jalan berbeda. Namun, justru disitulah letak kebesaran cinta. Melepaskan dengan ikhlas. Akhirnya, malam itu Gunung Rinjani kembali hening. Penguasa gunung menunduk dalam, menerima kekalahannya. Dewi Anjani tetap memandang Paidi dengan cinta yang dalam. Meski tak bisa dimiliki, Wali Paidi pun berjalan turun, sarungnya bergoyang pelan, rokoknya masih menyala. Senyumnya tetap sama tenang, sederhana, penuh rahasia yang tak terjangkau. Langkah-langkahnya meninggalkan jejak damai di tanah Rinjani, seolah gunung itu kini tunduk, bukan oleh kekerasan, melainkan oleh keteduhan hati seorang wali yang cuma ingin merokok dengan santai.